Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Bunda harap anak-anak Bunda dapat menyimak materi ini dengan baik ya. Anak amati gambar yang ada di dalam slide ini. Ya, di dalam gambar ini adalah pasar. Apa sajakah yang dapat anak-anak temui di pasar? Yang dapat anak temui di pasar yaitu ada penjual dan pembeli. Mereka melakukan sebuah aktivitas. Ada sosial dan ada aktivitas ekonomi. Jika sosial, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan sebuah interaksi atau percakapan. Sedangkan aktivitas ekonomi yaitu ketika pembeli membeli barang di tempat sang penjual. Masih ingatkah anak-anak bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Iya, sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita berkat bantuan dari para petani buah dan sayur dan penjual buah dan sayur. Semua aktivitas yang ada di pasar tadi yaitu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, yaitu biasa disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Indonesia memiliki banyak suku budaya, sehingga di antara suku dan budaya tersebut ada istilah adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Biasanya adat istiadat kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka yang sangat lama. Ada dua contoh dari adat istiadat yaitu yang pertama ngobeng ngidang asal daerah Sumatera Selatan. Dapat dilihat di dalam ngobeng ngidang ada ibu-ibu dan ada beberapa jenis makanan. Yaitu di dalam gambar ini menceritakan bahwa ngobeng ngidang adalah sebuah proses gotong royong. Karena dalam satu kelompok yang terdiri dari 8 orang untuk satu hidangan bisa saling berkomunikasi dan memperlihatkan tolong-menolong. Gambar kedua yaitu adat istiadat yang berasal dari Kalimantan Timur. Namanya adalah Nebe'e Rau. Di dalam gambar tersebut merupakan sebuah upacara tahunan tanam padi. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas ladang mereka yang bisa ditanami padi dan berharap hasilnya berlimpah. Setelah mengetahui apa saja adat istiadat atau beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia,
Sekarang kita mengamati gambar pada slide ini. Ada sebuah iklan yang judul iklannya atau kalimat dalam iklannya adalah Hidup Rukun Cermin Budaya Bangsa Indonesia. Di dalam iklan ini terdapat sebuah warga atau masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membangun pos kamling. Sedangkan para ibunya adalah mempersiapkan sajian makan dan minuman untuk para bapak-bapak yang sedang membangun pos kamling. Iklan media elektronik dan iklan media cetak memiliki perbedaan. Yang pertama, iklan media elektronik hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja, sedangkan media cetak dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Kedua, iklan media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Sedangkan iklan media cetak ditangkap menggunakan indera penglihatan. Ketiga, iklan media elektronik menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Sedangkan iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Keempat, iklan media elektronik. Liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Sedangkan iklan media cetak, penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa baris saja. Terakhir atau kelima, yaitu iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Namun, dari perbedaan tersebut, ternyata iklan media elektronik dan iklan media cetak memiliki kesamaan, yaitu tujuan yang sama, memberikan informasi atau promosi kepada halayak tentang suatu produk atau jasa. Sumbernya dari mikirbae.com. Setelah penjelasan dari Bunda, anak-anak ada tugas untuk kalian yaitu yang pertama, sebutkan perbedaan yang dapat kamu temukan di sekitar lingkungan rumahmu. Kedua, apakah orang yang ada di sekitar lingkungan rumahmu memiliki kebiasaan yang sama denganmu? Jelaskan. Anak-anak, kerjakan di buku tulis atau buku kecil kalian ya. Di buku kecil tema atau buku tulis tema. Bunda harap kalian dapat menjelaskannya dengan baik ya. Dari Bunda, penjelasan materi dari Bunda, jika ada kata yang salah, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.